Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk bersyukur karena Tuhan masih menyempatkan kita untuk hidup sampai saat ini. Dan juga Tuhan masih punya banyak rencana bagi kita semua. Oke, jadi sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, mari kita mengangkat satu pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan hikmat yang Kau berikan pada kami hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan sampai saat ini juga ya Bapa, dan memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah dan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dan juga kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami, kiranya firman-Mu ini bermanfaat bagi kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah Sobat Ambyar. Kalian pasti nggak asing kan sama kata-kata ini? By the way, sebelum kita memasuki firman, mari kita mengangkat satu pujian dari KJ 467, Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhan
dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tutupku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tutupku bercelah, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami masih beroleh kesehatan, kami masih boleh Tuhan izinkan untuk bersama-sama beribadah, dan sebentar lagi merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, bantu kami di dalam mendalami, dalam merenungkan, dan juga tentunya melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan bimbingan-Mu kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama-sama kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilkia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tentunya melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sejahtera dalam Tuhan teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat-sehat semua ya. Dan juga ingat, di kala pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Dan tentunya kita berharap bahwa pandemi ini segera cepat berakhir. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, tentunya suatu saat kita akan mengalami yang namanya perpisahan. Bukan hanya kita, tapi orang-orang pada umumnya tentu juga akan mengalami yang namanya
perpisahan. Baik berpisah dengan teman, berpisah dengan sahabat, berpisah dengan pasangan, atau yang sangat mendalam adalah perpisahan meninggal orang tua, kakek nenek ataupun orang-orang yang kita kasih. Tentu kita bersama tahu bahwa dampak dari perpisahan adalah kesedihan. Kesedihan akan muncul ketika siapapun itu mengalami yang namanya perpisahan. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ketika dulu saya akan melakukan studi keluar kota, rasanya saya sangat sedih ketika harus meninggalkan orang tua, sedih harus meninggalkan rumah, dan tinggal untuk beberapa waktu di kota yang saya tuju untuk belajar. Dari hal sederhana seperti itu, perpisahan membuat diri kita sedih. Namun yang seringkali menjadi persoalan adalah kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa memanage perasaan sedih kita sehingga mengganggu alur kehidupan kita sehari-hari. Hal itu yang saat ini akan kita pelajari bersama dari firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengar apa kata Tuhan agar kita mampu mengendalikan diri kita, memanage perasaan sedih kita di dalam melewati masa-masa sedih akibat perpisahan yang akan kita alami. Kita melihat bahwa di dalam bacaan kita Paulus dan Barnabas dikatakan mereka sangat dekat. Mereka adalah partner kerja di dalam memberitakan Injil pada waktu itu yang menurut rasul-rasul lain mereka sangat dekat, memiliki kekompakan yang baik. Siang malam mereka selalu bersama-sama, dikala suka, duka, senang, sedih, mereka selalu bersama-sama di dalam mewartakan firman Tuhan. Namun di dalam bacaan kita ditunjukkan di sini adalah ketika kebersamaan itu sudah berlangsung sekian lama dan pada momen tertentu mereka mengalami konflik dan pada akhirnya yang membuat mereka berpisah. Tentu kita bisa juga merasakan bagaimana kedekatan kita dengan seseorang ketika kita siang malam selalu bersama, senang, sedih bersama, melakukan segala sesuatu bersama. Sehingga ketika orang yang kita anggap sangat dekat dengan kita tersebut pergi atau kita berpisah dengan dia, tentu yang muncul dalam diri kita adalah perasaan sedih. Hal demikian juga yang menurut Alkitab membuat Paulus dan Barnabas di dalam melewati konflik tersebut memiliki perasaan sedih yang sama. Dikatakan bahwa ketika mereka sudah selesai melakukan pewartaan Injil di tempat pewartaan Injil yang pertama, mereka ingin kembali mengunjungi tempat-tempat di mana mereka telah mengabarkan firman Tuhan tersebut. Namun ketika mereka sedang merencanakan untuk mengunjungi kembali tempat-tempat yang telah disinggahi mereka, disinilah konflik itu muncul, di mana ketika Barnabas ingin mengajak Markus yang dikatakan telah meninggalkan mereka, yang tidak mau bekerja bersama dengan mereka saat mereka melayani, mewartakan firman Tuhan di daerah Pamfilia. Paulus menolak Barnabas mengajak Markus. Paulus memilih untuk pergi dengan Silas, dan perselisihan ini tidak dapat mereka jembatani dengan baik. Tidak ada titik temu di antara mereka sehingga mereka memutuskan untuk berpisah satu sama lain di dalam melanjutkan pewartaan firman Tuhan, di dalam mengunjungi tempat-tempat yang sudah mereka pernah kabarkan firman Tuhan. Menarik di sini teman-teman bahwa belajar dari firman Tuhan ini kita melihat meskipun di dalam perpisahan tersebut muncul sebuah konflik yang mengakibatkan adanya perpisahan, namun Paulus dan Barnabas tidak serta-merta saling membenci satu sama lain.
Mereka tidak serta-merta memusuhi satu sama lain, menjelek-jelekan satu sama lain. Melainkan mereka tetap melanjutkan karya pewartaan firman Tuhan di tempat yang mereka tuju masing-masing. Tentu perasaan sedih muncul. Kangen ingin bersama-sama lagi. Namun perasaan itu tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka gelisah saat melanjutkan karya perwartaan firman Tuhan. Mereka masih sama seperti dahulu semangatnya untuk melanjutkan pewartaan firman Tuhan. Disinilah kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sering kita alami, kita jumpai adalah ketika orang-orang mengalami yang namanya perpisahan, merasakan kesedihan yang sangat mendalam, kemudian hidup mereka terganggu. Mereka menjadi misalnya susah makan, tidak mau makan tidak enak. Ingat terus dengan orang yang disayangi tersebut. Mau melakukan aktivitas apapun, malas rasanya, tidak bersemangat. Dan tentu kita juga pernah mengalami hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang kemudian membuat hidup kita menjadi terhambat, membuat hidup kita menjadi berhenti. Apalagi ketika kita berpisah dengan orang yang kita awalnya dekat dengan kita, berpisah tidak baik-baik, seringkali yang muncul adalah perasaan dendam di dalam diri kita. Perasaan membenci, tidak suka kembali dengan orang-orang tersebut. Hal ini yang nampaknya tidak ditunjukkan oleh para rasul Tuhan. Mereka berpisah tetapi masih saja tetap menghormati, menghargai keputusan pribadi yang berkonflik dengan mereka. Saya ingin mengutip sebuah kutipan dari seorang seniman yang sangat terkenal, yang sering dijuluki sebagai Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Beliau mengatakan, yang sudah ya sudah, sakit hati boleh, tapi tetap kerja ya, sebab hidup tidak bisa dibiayai dengan tangis. Saya ulangi, yang sudah ya sudah, sakit hati boleh, tapi tetap kerja, sebab hidup tidak bisa dibiayai dengan tangis. Kita tahu Didi Kempot adalah seorang seniman penyanyi yang sangat terkenal, yang dikagumi oleh banyak orang, yang kemudian menamakan diri mereka sebagai sobat ambyar. Di antara sebagian besar sobat ambyar ini adalah mereka-mereka yang mengalami patah hati di dalam percintaan, mengalami kesedihan di dalam kehidupannya, sehingga mereka bersama-sama ingin mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot untuk bersama-sama menikmati kesedihannya. Di sini hal baik yang saya tangkap dari Didi Kempot adalah ketika ia berhasil mengumpulkan banyak orang yang hatinya sedih, hatinya terluka, bersama-sama menikmati kesedihannya, dan di saat itu pula mereka bersama-sama menguatkan satu sama lain agar kehidupannya tetap berlanjut seperti sedia kala, cita-citanya dapat terkejar, dan juga tidak memiliki perasaan dendam apapun antara satu dengan yang lain. Selamat berproses teman-teman. Kehidupan kita ke depan masih panjang. Kita masih harus ditempa baik di dalam kepribadian, akal, dan juga pengalaman yang lainnya. Biarlah Tuhan memimpin kita di dalam setiap pergumulan kehidupan kita dan membuat kita semakin bertumbuh. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama satu di dalam doa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami boleh masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, di dalam proses pertumbuhan kami, kedewasaan kami. Ketika kami mengalami yang namanya perpisahan,
ketika kelak perasaan kami menjadi sedih, menjadi terluka akibat mengalami perpisahan, baik oleh pasangan, baik oleh sahabat, teman, dan juga orang-orang yang kami sayangi. Biarlah kami boleh melewati masa itu dengan baik, boleh mengelola perasaan sedih kami dengan benar, sehingga kala kami merasa sedih, kami masih beroleh kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk melanjutkan karya kami, dan tentunya tidak terlarut di dalam kesedihan tersebut. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami, terkhusus untuk proses pendidikan kami. Di kala masa pandemi seperti ini, biarlah kami masih boleh terus dapat belajar dengan sungguh-sungguh, boleh terus menimba ilmu dengan baik, dan tentunya mengejar cita-cita kami di dalam setiap keterbatasan yang sedang ada di saat ini. Kami yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan, kami boleh melewati proses studi baik melalui online maupun tatap muka secara terbatas ini dengan baik, karena kami yakin Tuhan menyertai kami. Kami juga teringat akan kedua orang tua kami, ya Tuhan, di dalam setiap proses pekerjaan mereka, terlebih di dalam keterbatasan situasi saat ini, di mana perekonomian negara kami dan juga di negara-negara lainnya sedang melemah, pendapatan dari setiap pekerjaan berkurang. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami. Biarlah dengan berkat dari Tuhan saja kami boleh dicukupkan, dan tentunya juga boleh saling membantu dan berbagi bersama orang-orang lainnya yang membutuhkan. Tuhan, kami juga teringat akan kesehatan kami, keluarga, saudara-saudara, dan orang-orang yang kami sayangi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kiranya kami masih boleh tetap menapaki hari esok dengan keadaan tubuh yang sehat, terhindar dari virus corona, dan juga bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, tengah terpapar virus corona, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dari setiap macam penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berikan kekuatan dan ketabahan di dalam diri mereka, ya Tuhan. Biarlah mereka boleh berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam menghadapi situasi sakit penyakitnya. Kami juga teringat di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu berada di samping kami, menuntun kami di dalam setiap proses pertumbuhan, setiap proses pendewasaan diri kami. Biarlah kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kepribadian yang baik dan dapat meraih cita-cita kami dengan perjuangan yang kami lakukan. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan lewat orang tua kalian, atau kalian bisa memberikannya langsung ke kantor gereja. Sekarang, ayo kita angkat satu pujian dari KJ 429, Serikat Persaudaraan. Persatuan di dalam Tuhan.
Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai nih. Gak kerasa ya, cepet banget ibadahnya. Semoga dari firman yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan juga memberikan kalian kesadaran. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga kurang-kurangin pergi-pergiannya. Dan juga kalau misalkan kalian mau pergi-pergi, kalian tuh juga harus menaati protokol-protokol kesehatan di luar sana. Oke, jadi sampai sini aja. Selamat hari Minggu, sampai jumpa, bye! Sejak Yesus